Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahur Ramadan sahrul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha mulia memuliakan kita semua yang hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini, di Masjid Al-Hamra ini, dan mudah-mudahan pahala kebaikannya mengalir terus kepada Ayanda Haji Martius dan keluarga dan semua kita semuanya insyaallah, dan mudah-mudahan keberkahan ini terus mengalir kepada kita bersama. Siapapun di antara kita yang di hari ini sedang sakit, keluarga sedang sakit, doa terbaik semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan, dan insyaallah mudah-mudahan penuh keberkahan, dan mudah-mudahan tanpa terasa seperti baru kemarin kita marhaban ya Ramadan. Nah, malam ini sudah enggak terasa sudah malam 17. Enggak lama-lama lagi habis itu Lailatul Qadar. Enggak lama lagi habis itu mudik yang punya kampung. Nah, insyaallah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita di malam hari ini adalah tanamkan cinta Al-Quran pada keluarga kita sejak dini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran, dan ini diperingati di malam hari ini hampir semua tempat di negeri kita ini. Nah, ayat yang pertama sekali turun, sebutkan, siapa yang bisa saya kasih uang gocap 50.000? Angkat tangan. Banyak. Benar. Kalau begitu pertanyaan dirubah. Sebutkan ayat yang menjelaskan ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan turun Al-Quran. 50.000. Ayo. Saya ya. Surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? 284. 108. Benar nggak? Maksudnya Ustaz Madinah mana Ustaz Madinah? 185 kali. Coba bunyi apa Ustaz? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Benar enggak Pak Haji Martius? Benar ya. 185 ya. Al-Baqarah 185 tapi sudah benar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini ada banyak di antara kita sudah meninggalkan Al-Quran kadang-kadang. Kenapa? Lebih sibuk membaca media sosial dibandingkan Al-Quran. Nah padahal Al-Quran itu adalah petunjuk hudan linnas. Jadi ada dua petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran itu. Yang pertama adalah petunjuk bagi manusia. Siapapun yang mau membaca Al-Quran pastilah dia mendapat petunjuk. Jadi Masya Allah luar biasa. Mau muslim, mau non muslim, mau dia membaca Al-Quran, dia mendapat petunjuk. Siapa contohnya? Saya pernah membaca beberapa media. Namanya mantan Perdana Menteri Inggris, namanya Tony Blair. Tony Blair itu rajin dia membaca terjemahan Al-Quran. Dia mendapatkan ada rasa ketenangan. Padahal seorang non-muslim. Ada banyak lagi saya ketemu juga di beberapa negara di luar negeri. Jadi itu artinya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak disebutkan di situ hudan lil muslimin, tapi hudan linnas. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di mana kita ketemunya? Kita ketemunya dalam surat Al-Baqarah 185. Perintah Ramadan Al-Baqarah 183. Jadi jelas sekali itu di situ. Nah, yang kedua, Al-Qur'an itu adalah merupakan hudan lil muttaqin. Ada yang tahu? Saya kasih kocap lagi nih. Bawa bagi-bagi nih, saya dapat rezeki, saya kasih lagi rezeki nih. 50.000 lagi. Ibu-ibu kasihan di bawah enggak dapat ya, Ibu ya. Bapak-bapak satu lagi. Yang kedua, Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Insya Allah kita yang melaksanakan ibadah Ramadan ini termasuk orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Ya Pak. Al-Baqarah ayat 2. Benar apa salah ini? Besar Rohib mana dari tim jurinya ini?
Alhamdulillah, benar ya? Alhamdulillah. Benar ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Insya Allah kita yang melaksanakan ibadah Ramadan ini termasuk orang yang bertakwa. Karena tujuan Ramadan itu jelas sekali, la'allakum tattaqun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah hebatnya Al-Quran itu. Saya tadi sampai nangis saya melihat, saya itu gampang tersentuh ya. Nggak tahu saya itu, Allah itu mempertemukan saya itu dengan Al-Quran itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya lama ngajar di kampus negeri ya. Saya tidak sebutlah namanya lah kira-kira gitu ya. Tapi pada akhirnya saya sekarang menjadi dosen tetap di satu kampus namanya kampus Al-Quran. Namanya Institut Ilmu Al-Quran. Ya, saya lama di UIN Jakarta, ada beberapa kampus ITB Mak Dahlan dan banyak lagi. Dan akhirnya sekarang saya tetap di UIN Jakarta. Awalnya saya ditawarkan masuk ke beberapa kampus, tapi saya memilih Al-Quran. Tapi bukan karena saya. Tanggal lahirnya pun ayanda sama. Berdiri IKI Jakarta itu tahun 77. Saya lahir tahun 77 juga. Qadarullah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anak saya pun alhamdulillah dengan izin Allah menjadi hafiz Quran. Anak pertama hafiz Indonesia 2019. Ya, lalu kemudian anak kedua dan seterusnya alhamdulillah dengan izin Allah. Dan itulah kira-kira kedekatan dengan Al-Quran tadi. Jadi mudah-mudahanlah semua anak-anak kita Allah izinkan menjadi para pembaca, menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, istiqamah sampai kelak akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu yang kedua, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah lan tadillu abadan, tak akan pernah tersesat di muka bumi ini. Nah, coba bayangkan kalau saya dari Ciputat nggak pakai Google Map, kira-kira nyasar nggak saya kira-kira? Nyasar. Nah, begitu juga hidup ini. Dulu di masa Rasulullah kalau ada masalah maka Al-Quran turun. Sekarang kalau ada masalah kemana kita perginya? Gimana ya? Kemana kita perginya? Maka ambillah Al-Quran. Nah, jadi dalam keadaan habis sholat taubat itu ambil Al-Quran. Ya Allah, kasih hamba satu ayat ya Rabb yang bisa membuat hati hamba tenang. Nah, itu Ustaz Adi Hidayat juga sering menganjurkan. Ustaz Nasrullah juga demikian, namanya Garpu Ta'ala. Ketemu itu, acak aja ketemu itu. Begitulah hebatnya Al-Quran. Apa tadi? Ya Allah, hamba punya masalah. Sebutkan masalah apa? Kasih hamba satu ayat ya Rabb yang membuat hati hamba ini tenang hari ini ya Rabb. Masya Allah, luar biasa. Jadi lan tadillu abadan, tak akan pernah tersesat. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran kal maqbara, seperti kuburan. Nah, pertanyaan sederhana, punya tidak kita Al-Quran? Nah, kalau tak punya malu kita. Masya Allah, luar biasa. Kata Rasulullah, rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran kal maqbara, seperti kuburan. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana cara kita menanamkan cinta Al-Quran ini kepada keluarga kita sejak dini? Karena keluarga yang cinta kepada Al-Quran, hatinya tenang, hidupnya penuh keberkahan, hidupnya dapat petunjuk. Betapa hebatnya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tanamkan cinta belajar Al-Quran. Apa? Belajar Al-Quran. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mau belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkannya. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada kata tua untuk belajar Al-Quran itu ya. Jadi ajarilah anak-anak kita membaca Al-Quran ya. Saya teringat ada sebuah kisah yang sering saya ceritakan ya, dan ini saya dapatkan dari guru-guru kita bersama juga. Ada seorang murid bernama Umar, dan dia punya ayah seorang pengusaha, dan setiap kali ada undangan dari sekolah lalu ayahnya mengatakan, maaf saya lagi sibuk, lagi meeting dan berbagai macamnya. Sampailah suatu ketika ada undangan datang ke rumah, didapatkan oleh istrinya, namanya pada saat itu undangan
namanya Father Day, hari ayah. Semua ayah harus datang ke sekolah. Lalu kata istrinya mengancam, pokoknya kalau papa tidak datang, saya marah pada papa. Akhirnya karena takut sama istrinya dia datang, kira-kira gitu. Nah, singkat cerita, karena acara ini tidak mendatangkan uang, dia duduk paling belakang. Lalu tibalah semua murid-murid menampilkan keahliannya di hadapan ayahnya. Tibalah giliran si Umar tadi menampilkan bacaan Al-Quran. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Terus kata gurunya Pak Arif, Umar, kenapa kamu menampilkan bacaan Al-Quran di saat teman-teman menampilkan patomin, gitar dan berbagai macamnya? Lalu Umar mengatakan, Pak Arif, dulu ketika saya malas membaca Al-Quran, Pak Arif mengatakan, hei Umar, anak-anak yang mau belajar Al-Quran, mau membacanya, menghafalnya, nanti suatu kelak nanti dia akan mendapatkan mahkota dari Allah. Dan kedua orang tuanya akan dikenakan jubah kemuliaan. Betapa senangnya hari ini ayah-ayah kita yang luar biasa tampil ke depan ini sudah senangnya. Bagaimana kalau kelak nanti tampil di hadapan Allah, lalu dikenakan jubah kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Lalu Umar mengatakan, jubah kemuliaan itu hari ini aku hadiahkan untuk kedua ayah dan ibuku. Menangis ayahnya yang tadi tidak peduli kepada dirinya. Lalu dia maju ke depan, dia peluk anaknya. Maafkan saya nak, ayah yang selama ini tidak peduli dengan Al-Quranmu. Maafkan saya nak, engkau yang masih kecil, engkau sudah peduli bagaimana surganya ayah dan makmu nak. Maafkan saya nak, mulai hari ini saya berjanji saya akan carikan guru ngaji terbaik untukmu nak. Maafkan kami nak, yang hari ini tidak peduli dengan surga dan nerakamu nak. Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu ada juga di rumah-rumah kita, yang hari ini mungkin kita sibuk dengan bisnis dan berbagai macamnya. Padahal hidup ini hanyalah sebentar, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Andai kata malam ini menjadi malam terakhir kita hidup di dunia ini, lalu kemudian anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, lalu siapa akan mengajarkannya? Kalau saat masih hidup saja kita tidak punya waktu untuk mengajarkannya. Kalau hari ini kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, siapa akan melantunkan di telinga kita, akan membimbing kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa akan membimbingnya kalau kita tidak punya waktu mengajarkan anak-anak kita? Harta yang kita cari semuanya akan kita tinggalkan menjadi rebutan ahli waris. Tapi anak-anak yang hebat, anak-anak ahlul Quran, mereka akan menjadi investasi sampai kelak ketemu Allah. Bayangkan betapa hebatnya keluarga kita. Anak-anak akan mengantarkan kita sampai kelak ketemu Allah. Tapi harta kita boleh jadi hanyalah sampai ke liang kubur dan berbagai macamnya. Sadarilah, nuzul Quran ini saatnya kita kemudian membangun keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai Al-Quran. Hari-hari kita di rumah, hari-hari yang kemudian dekat dengan Al-Quran, yang membuat hidup ini menjadi tenang. Betapa hari ini semua yang tidak tenang, hanya tenang dengan handphone dan berbagai macamnya. Padahal ada satu yang disampaikan oleh Ustaz Madinah tadi, Allah bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Program kita bersama, saya senang sekali bersama Ayanda Haji Matus ini. Saya menganggap Ciputat ini Koja itu dekat banget ayah, jadi enggak jauh. Mungkin itu pula konektas ya, kita itu terhubung satu sama lain kalau sudah connect dengan Al-Quran dan berbagai macamnya itu. Jadi yang pertama yaitu ajari anak-anak kita membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Bayangkan andai kata kita mati hari ini, terus bayangkan andai kata kita mati hari ini, siapa yang ngajarin anak saya baca Al-Quran? Saat hidup aja nggak punya waktu saya. Oleh karena itu ajarin terus. Programnya harus ada. Lalu yang kedua yaitu tanamkan yaitu semangat membaca Al-Quran pada keluarga kita. Bayangkan Al-Quran itu luar biasa. Rasulullah mengatakan satu huruf Al-Quran itu mendatangkan kebaikan, dan setiap kebaikan itu mendatangkan 10 pula lipat kali. Bayangkan alif, lam, mim dan terus, Masya Allah, luar biasa. Bacalah Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Kalau mendengarkan Al-Quran saja bisa membuat hati kita tenang, bagaimana kalau membacanya? Pasti lebih tenang lagi. Al-Quran itu nikmat dibacakan pada saat kita hidup, bukan pada saat kita mati. Oleh karena itu semangatlah membaca Al-Quran. One day one ayat, satu hari satu ayat, atau satu hari 10 ayat, satu hari 1 juz. Pertanyaan sederhana, kalau di bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, lalu kita tidak punya waktu membaca Al-Quran, lalu pertanyaan sederhana, harus bulan apa lagi yang harus Allah siapkan agar kita semangat membaca Al-Quran? Ayo sama-sama kita muhasabah di malam hari ini, di malam nuzul Quran. Kalau di bulan Ramadan aja bibir ini tidak pernah basah dengan bacaan Al-Quran, lalu kira-kira bulan apa lagi kira-kira yang Allah harus siapkan? Bayangkan, haruskah kemudian Allah ambil mata ini, lalu kemudian kita mengatakan, ya Rob, aku rindu baca Al-Quran, ya Rob, terlambatlah sudah. Oleh karena itu, nikmatnya mata ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Alangkah indahnya mata ini akan bersaksi di hadapan Allah kelak. Dia pernah membaca Al-Quran, ayat-ayatnya Allah. Bersahabat dengan manusia hanyalah sampai kematian. Mati kita hari ini, selesailah persahabatan kita. Tapi bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka sahabat itu akan sampai kelak ketemu Allah. Dia akan menjadi sahabat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bayangkan sedekah kita belum tentu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Boleh jadi ada di hati ini kata-kata riya. Salat kita juga demikian, puasa kita juga demikian. Lalu apa yang kita harapkan? Kita berharap yaitu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan masjid ini yang senantiasa melantunkan Al-Quran, guru-guru kita, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran ini menjadi bekal, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu tanamkan, yaitu semangat menghafal Quran. Masya Allah luar biasa, menghafal Quran itu tidak sulit. Saya termasuk keluarga Hafiz Indonesia 2019. Di dalamnya ada Najah, mungkin sangat viral mungkin Najah. Najah berasal dari NTB, seorang anak yang diponis oleh dokter lumpuh otaknya. Bayangkan lumpuh otaknya. Kalau orang sudah lumpuh otaknya, maka tak mungkin dia bisa berpikir dan berbagai macamnya. Lalu ibunya, almarhum ibunya, sekarang sudah meninggal, mudah-mudahan ya Allah pahalanya terus mengalir. Almarhum ibunya bercerita, ya, Ustadz Hendra dia bilang, ya awalnya sih dia tidak tahu saya bagaimana Najah ini bisa menghafal Quran. Tiba-tiba gurunya mengatakan dia sudah hafal 1 juz dan seterusnya. Bahkan akhirnya dengan serius, akhirnya Najah hari ini bisa tahu di mana letak posisi ayat. Bayangkan seorang anak yang diponis lumpuh otaknya, tapi tahu di mana letak posisi ayat nomor sekian dan sekian seperti Ustadz Adi Hidayat. Kurang apa lagi kira-kira? Begitulah betul kata Ustadz Madinah tadi, Allah mudahkan. Mau tua, mau muda, asal ada niat. Walladzina jahadu fina. Terusnya ayatnya, siapa yang sungguh-sungguh kepada kami, sungguh-sungguh mau menghafal Quran, siapa yang menunjukkannya? Allah. Lanahdian, sungguh-sungguh berdagang, Allah kasih rezekinya. Sungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah kasih. Persoalannya kadang-kadang kitanya tidak punya waktu, ya kan? Tapi kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan menyelesaikan semuanya. Saya banyak sekali ketemu di kampus. Saya punya murid-murid di IKI Jakarta itu syarat untuk bisa lulus S1 itu minimal 5 juz Al-Quran. Dan rata-rata sebagian besar 30 juz. Saya penasaran, saya tanya, nak berapa juz? 30 juz. Ternyata hampir semua yang the best itu, nomor 1 rata-rata dia aktif menjadi aktivis dan hafal Quran 30 juz. Ternyata Allah mudahkan di segala urusannya. Jadi Al-Quran dulu, maka yang lainnya Allah berikan kemudahan. Tapi kadang-kadang kita takut, ya, yang umumnya tidak sukses Al-Quran dibelakangkan. Tapi baliklah teorinya hari ini, utamakan Al-Qurannya, maka dunia dan seisinya akan Allah berikan kepada kita dan keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu kesimpulannya apa tadi? Al-Quran itu mudah. Ya, kenapa Allah menjaminnya? Nah, persoalannya mau atau tidak. Ternyata tadi abang-abang, bapak-bapak yang dari tukang goreng itu, saya teringat itu Pak ceritanya.
Siapa Pak Rapan? Pak Roshin, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi saya teringat di masa lalu ada namanya seorang tukang roti. Ya, tukang roti, mengaduk roti, dia baca salawat dan terus, Masya Allah, yang itu mengundang datangnya ulama yang Masya Allah luar biasa, yang sering diceritakan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan nanti bisnisnya berkah, Al-Qurannya berkah, dan juga untuk kita semuanya. Yang berikutnya yaitu adalah setelah menghafal Quran, yaitu pahami Al-Quran. Nah, pahami Al-Quran. Betapa nikmatnya salat kita. Allahu Akbar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi pahamilah Al-Quran. Jadi begitu indahnya, nikmatnya salat kita ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi tidak ada kata terlambat, terus pahami. Kita sekarang hidup di zaman yang serba luar biasa ilmu itu, mudah sekali. Berbeda dengan orang-orang tua kita dahulu. Dan Masya Allah di masjid kita, Masya Allah sudah ada Al-Quran Al-Hamra ya. Saya teringat Al-Hamra itu Masya Allah satu kota yang Masya Allah luar biasa. Tapi ternyata Ayanda memberi nama berbeda. Tapi Masya Allah sinyal Al-Hamra itu menjadi Masya Allah sebuah peradaban Islam yang luar biasa. Mudah-mudahan semua kita bisa ke Al-Hamra ke suatu saat, dan juga bisa ke Madinah, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dengan izin Allah, insyaallah Allah mudahkan. Jadi pahami Al-Quran. Dan yang terakhir yaitulah amalkan Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Setelah kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, lalu kemudian hafalkan Al-Quran, pahami Al-Quran, yang terakhir adalah amalkan Al-Quran. Suatu ketika Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ditanya oleh para sahabat. Suatu ketika Aisyah istri Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabnya, khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu akan nikmat hidup ini kalau kemudian Al-Quran itu menjadi bagian kehidupan kita, yang insya Allah hidup ini menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mulai hari ini malam nuzul Quran ini tentu menjadi bagian bagi kita bersama untuk muhasabah. Bagaimana dengan keluarga saya hari ini? Apakah keluarga saya ini sudah saya tanamkan cinta Al-Quran atau belum? Atau sama sekali kita tidak peduli terhadap keluarga kita? Padahal Allah berpesan kepada kita bersama, Qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai ayah, jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Di mana bahan bakar api neraka itu salah satunya adalah manusia. Dan Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selamat. Berat atau ringan jadi ayah itu? Berat ya Pak ya. Jadi Masya Allah luar biasa, menjamin dirinya selamat dari api nerakanya Allah. Hari ini masih bisa kita ya, nah ayo baca Al-Quran, nah ayo sudah berapa juz dan berbagai macamnya. Tapi suatu saat ketika sudah meninggal, tidak ada kesempatan kedua, selesailah. Coba bayangkan kalau kita meninggal hari ini, kita dimandikan orang, diikatkan 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan, lalu kemudian disolatkan kita. Habis itu dibawa ke kuburan 1 kali 2 meter tanah, ditutup pakai papan tanah, selesai. Masih bisa ngaji? Masih bisa sholat? Masih bisa puasa? Tidak bisa. Kaya kita dulu, hebat kita, digantikan oleh orang kaya yang baru. Kerja kita dulu digantikan orang kerja yang baru. Apapun pekerjaan kita. Oleh karena itu, renungkan, bayangkan, kita harus menjadi pribadi yang terbaik. Salah satu cara menjadi pribadi yang terbaik itu bersahabat dengan Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa membuat hati ini tenang. Oleh karena itu, sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kalau mau selamat dunia akhirat, maka Rasulullah sudah berpesan, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Setuju? Masya Allah luar biasa. Pergi ke taman memetik kurma manis di Madinah. Mari sambut nuzul Al-Quran bersama Al-Quran, cahaya penuntun hidup kita bersama. Dari masjid yang sama-sama kita cintai,
Al-Hamra ini. Masya Allah, terima kasih. Dan satu pertanyaan satu nggak abdol kayaknya, kan baru 2 ya, ganjil lah 3 lah kira-kira sama dengan witir kita. Nah, Pak Haji Martius kasih pertanyaan dong, Ayanda. Apa pertanyaannya tentang Al-Quran di hari ini? Saya kasih uang gocap lah. Nah, berapa jumlah surat Al-Fatihah? Sudah nggak boleh ganti-ganti. Masya Allah, Masya Allah. Di mana ya turunnya Al-Quran? Di kota mana turunnya Al-Quran? Angkat tangan. Ayo, nak. Ayo. Di kota mana turun Al-Quran, nak? Hah? Di Madinah. Wah, yang lain? Bersama nggak deh? Oke. Jadi bayangkan kota di mana diturunkannya Al-Quran menjadi kota paling dirindukan orang, ya kan? Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang Masya Allah luar biasa dirindukan orang. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Nah, apa pertanyaannya ini ayah? Jangan bingung juga ayah ya. Oke. Nah, apa pertanyaan lagi? Apa ya? Apa nama Al-Quran cetakan masjid kita ini? Musab apa namanya? Semua tahu ya. Masya Allah, luar biasa. Coba simpulkan apa ceramah Ustadz Hendra di malam hari ini. Apa yang harus kita tanamkan? Ayo, sebutkan 5 tanaman yang kita tanamkan dalam keluarga. Angkat tangan, Cung. Ayo, 50.000 terakhir sebelum kita witir. Ayo, Anda bisa menyimpulkan ada 5 yang harus ditanamkan dalam keluarga kita dalam mencintai Al-Quran. Ayo. Ya, nak. Apa aja? 1. Tanamkan cinta apa? Cinta apa? Belum. Ayo. 1. Tanamkan cinta belajar Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, tanamkan cinta membaca Al-Quran. Yang ketiga, tanamkan cinta menghafal Al-Quran. Nah, 2 lagi nih. Apa? 2 lagi? Tanamkan. Angkat tangan, nanti semua harus dapat 50. Ya, Pak. Alhamdulillah, berkah manfaat. Dan tanam itu. Saya pikir itu mari sama-sama kita akhiri, sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga yang mencintai Al-Quran. Allah izinkan kita untuk bisa menghafal Quran dan insya Allah memahaminya dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah ya Razzaq ya Rabb, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan pada kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Izinkan kami untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyat ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Allahumma ya Rabb, di malam hari ini ya Rabb, di malam nuzul Quran ini ya Rabb, kami ya Rabb, izinkan kami ya Rabb menjadi keluarga yang senantiasa mencintai Al-Quran ya Rabb. Izinkan kami dan keluarga untuk bisa belajar Al-Quran ya Rabb. Izinkan kami dan keluarga untuk bisa
membaca Al-Quran ya Rabb. Izinkan kami dan keluarga untuk bisa menghafal Quran-Mu ya Rabb. Izinkan kami dan keluarga untuk bisa memahami Al-Quran-Mu ya Rabb. Izinkan kami dan keluarga untuk bisa mengamalkan Al-Quran-Mu ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan syafaat dari Al-Quran kelak ya Rabb, di yaumul qiyamah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb, bersama orang-orang yang saleh ya Rabb, bersama Rasulullah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, izinkan ya Rabb. Rabbana ya Rabb, jadikanlah ibadah Ramadan kami ini menjadi ibadah yang Kau terima ya Rabb, menjadi ibadah yang Kau berkahi, yang Kau ridhai ya Rabb, menjadi ibadah yang mengantarkan kami menjadi pribadi la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, wa la'allakum tahtadun. Rabbana ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Allahumma balighna Lailatul Qadar ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa menikmati indahnya malam Lailatul Qadar ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Selamat memperingati nuzul Quran. Insyaallah cahaya Al-Quran lahir dari Masjid Al-Hamra yang sama-sama kita cintai ini, insyaallah menjadi sebuah peradaban untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai buta Al-Quran di rumah tangga kita. Semangat terus belajar Al-Quran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.